kontinu. Nah, jadi contoh pembacak kontinu itu kalau lens atau ruangnya misalkan berupa selang ya. Selang selang buka 01 dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan apa yang disebut fungsi massa peluang dan fungsi distribusi untuk pembacak diskrit. Jadi fungsi peluang atau fungsi massa peluang untuk pembacak diskrit tadi adalah fungsi yang memenuhi sifat seperti ini. Jadi apa? Nilainya pasti lebih kecil sama dengan 1. Ya. Sebenarnya kita harusnya mulai dari yang ketiga ya. Jadi fungsi massa peluang dari pembacak diskrit itu didefinisikan apa? Didefinisikan sebagai peluang Px itu didefinisikan sebagai peluang di titik X besar sama dengan X. Jadi peluang di satu titik ya. Di satu titik yang di titik X ya. Didefinisikan sebagai fungsi massa peluang. Tapi fungsi massa peluang tersebut harus memenuhi sifat apa? Nilainya harus lebih kecil sama dengan 1. Dan jelas harus lebih besar sama dengan 0 ya. Itu tidak. Nah, sigma-nya harus sama dengan 1. Sesuai dengan sifat peluang yang tadi kita sudah bahas. Nah, dari situ jadi kalau kita membayangkan fungsi massa peluang mungkin kita analogkan dengan frekuensi relatif ya. Nah, sekarang saya definisikan apa yang disebut fungsi distribusi kumulatif. Nah, jadi ini analog mungkin dengan fungsi frekuensi kumulatif yang kita pelajari waktu di SMA ya. Frekuensi kumulatif. Nah, jadi saya definisikan fungsi distribusi F besar X itu sebagai apa? Peluang X lebih kecil sama dengan X. Nah, kalau pembacak tersebut pembacak diskrit, maka fungsi distribusinya bisa kita hitung menggunakan sigma. Sigma PT, P-nya itu apa? Fungsi massa peluang ya, PMF dari X tadi kita jumlahkan pada daerah mana? Untuk semua nilai T yang lebih kecil sama dengan X. Nah, ada beberapa sifat fungsi distribusi, yaitu apa? Ya, kita bisa periksa. Jadi apa nih? Sifat yang pertama, nilai fungsi distribusi itu pasti lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 1. Jadi tidak mungkin lebih kecil dari 0 dan tidak mungkin negatif ya. Tidak bisa juga lebih besar dari 1. Kemudian fungsi tidak turun. Jadi bagaimana nih? Selalu naik atau sama ya, atau datar ya. Jadi tidak mungkin turun ya. Kemudian harus kontinu untuk pembacak diskrit, fungsi distribusinya berupa fungsi tangga dan kontinu kanan. Nanti kita bisa lihat di contoh. Kemudian loncatan fungsi di X di titik X tadi sama saja dengan nilai dari apa? PMF-nya ya, fungsi massa peluangnya. Nanti pakai contoh lebih mudah terlihat. Nah ini mungkin agak membingungkan. Jadi sebenarnya ini mau katakan apa? Kalau X-nya menuju minta hingga, maka nilai fungsi distribusinya sama dengan apa? Lebih kecil dari minimum dari apa nih? Lens dari pembacak. Ya mungkin pakai contoh lebih gampang. Jadi sebenarnya limit kirinya 0 kan ya? Limit X menuju tak hingga berapa? 0. Tapi kalau X-nya menuju tak hingga, maka nilai fungsi distribusinya mendekati ya 1 gitu ya. Ya, jadi bisa supaya mudah kita lihat contoh saja. Jadi misalkan ini, kalau ada 3 mata uang yang saya undi, saya lempar bersama-sama, uang sampelnya begini, ada berapa? Berapa buah kalau 3 mata uang? 8, betul nggak? Anggotanya ada 8. Nah, kalau saya definisikan pembacaknya jumlah head yang muncul, berarti saya bisa membuat pemetaan seperti ini, betul tidak? T ke 0, karena jumlah headnya 0. THT sama dipetakan ke 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi dari situ saya bisa peroleh apa? Oh, A-nya harusnya himpunan ya. A-nya range dari pembacak X adalah apa? Himpunan. Ini harusnya ada tanda himpunan ya. Himpunannya anggotanya berapa? 0, 1, 2, dan 3. Nah, peluang
X sama dengan 0 berapa? 1/8 ya. Peluang X sama dengan 1, 3/8 dan seterusnya. Nah, dari situ saya bisa definisikan apa yang disebut fungsi massa peluang PMF. Jadi kalau begitu nanti saya punya apa? Peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/8. Jadi P kecil 0 sama dengan 1/8. Itu PMF-nya kan ya. P kecil 1 sama dengan 3/8. Jadi saya punya seperti ini, ya kan? Kemudian saya cari fungsi distribusi kumulatifnya. Bisa cari CDF-nya, kumulatif distribution function-nya. Kalau X-nya lebih kecil dari tadi apa? PDF-nya definisikan seperti apa? Peluang X besar lebih kecil sama dengan X kecil ya. Kita bisa hitung pakai sigma. Nah, sekarang saya kalau begitu, kalau saya punya PMF-nya seperti ini, maka fungsi distribusi kumulatifnya bisa saya peroleh seperti ini, betul tidak? Kalau X lebih kecil dari 0, berarti 0 saja kan ya? Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, tapi lebih kecil dari 1, dapatnya berapa? Sigma dari 1/8 ini ya, 1/8 saja. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2, berarti 4/8-nya dapat dari mana? Sigma, di sigma, jadi 1/8 tambah 3/8, betul. Nah, kalau lebih besar sama 2, lebih kecil dari 3, saya jumlah 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8, 7/8 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, tadi kan minimum dari range kan ya. Nilainya berapa nilai fungsi distribusinya? 0. Kalau lebih besar dari maksimum range-nya, maka nilai fungsi distribusinya sama dengan 1. Jadi ini sama saja kalau limit kirinya. Limit X menuju min taingganya 0, limit X menuju plus taingganya 1. Tuh. Nanti saya bisa buat grafiknya seperti ini ya. Nah, grafik fungsi distribusi berupa fungsi tangga kan. Fungsi distribusi dari pembaca diskrit berupa fungsi tangga, betul tidak? Nah, di loncatan tersebut saya bisa tentukan PMF, betul tidak? Nah, coba kita lihat nih. Kalau di X sama dengan 0, loncatnya berapa banyak? Di 0 ini kan ada loncatan kan ya, dari sini ke sini ya. Nah, loncatannya itu dari 0 loncat ke 1/8, ya kan? Jadi PMF-nya nilainya apa? 1/8. Nah, di sini loncatnya berapa? Di X sama dengan 1. 1/8 loncat ke 3/8. Berarti PMF-nya berapa? 3/8 di X sama dengan 1. Jadi itu yang dimaksud dengan pernyataan yang sebelumnya ya. Nah, jadi besar loncatan, ini yang dimaksud tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi peluang dan fungsi distribusi. Nah, untuk membaca kontinu. Nah, untuk membaca kontinu saya namakan fungsi padat peluang, probability density function. Biasanya disingkat apa? PDF ya di buku-buku. Nah, PDF tersebut memenuhi sifat seperti ini. Ada perbedaan dengan pembacak diskrit ya. Kalau di pembacak diskrit, fungsi peluangnya disebut fungsi massa peluang, menyatakan apa? Peluang di satu titik. Nah, kalau di pembacak kontinu tidak menyatakan peluang di satu titik, betul tidak? Ya. Jadi menyatakan kepadatan peluang pada satu interval. Nah, jadi seperti ini. Peluang X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, hitungnya pakai integral ya kalau kontinu. Kemudian apa lagi? Kalau tadi sigma dari PMF harus sama dengan 1. Kalau di sini integral dari PDF harus sama dengan 1. Kemudian nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau PMF di pembacak diskrit fungsi massa peluang, maka nilai PX-nya itu pasti lebih kecil sama dengan 1, betul tidak? Tidak mungkin lebih besar dari 1. Kalau untuk pembacak kontinu, apakah pasti nilai PDF-nya itu lebih kecil sama dengan 1? Belum tentu. Kalau di fungsi kontinu bisa lebih besar dari 1. Ya. Jadi dibedakan. Jadi untuk fungsi kontinu peluang PDF itu tidak menyatakan peluang. Sorry. Ya,
maaf, Ya. putus. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Nah, bagaimana kita mencari fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distribusi, biasa disingkat fungsi distribusi, definisinya sama. Jadi fungsi fx, f besar x sama dengan peluang x lebih kecil sama dengan x. Tapi kita menghitungnya tidak pakai sigma, tapi menggunakan integral. Ya. Nah, hubungan kalau tadi apa hubungan fungsi distribusi dengan PMF? Saya bisa lihat di loncatnya berapa. Misalkan di X sama dengan 0, loncatnya 3/8. Berarti PDF-nya 3/8. Di X sama dengan 1, loncatnya 3/8. Berarti di X sama dengan 1, PMF-nya 3/8. Nah, kalau di fungsi kontinu tidak seperti itu. Hubungannya apa? Fungsi peluang atau PDF di sini dengan fungsi distribusi. Kita bisa mencari fungsi padat peluang PDF dari fungsi distribusi dengan cara bagaimana? Turunannya ya, turunan dari fungsi distribusi. Jadi PDF itu diperoleh dari turunan fungsi distribusi. Nah, ini sifat fungsi distribusi kumulatif sebenarnya sama sifatnya dengan yang tadi. Nah, kalau fungsi distribusi pasti ya ini kurang ya, harusnya lebih besar sama 0, lebih kecil sama dengan pakai sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan 1 ya. Kemudian fungsi tidak naik atau tidak turun. Nah, f besar x nya merupakan fungsi kontinu. Kalau tadi contohnya ini, kalau tadi bukan kontinu tapi ada apa? Kontinu kanan ya, kalau di split ya, betul? Ini harus kontinu kanan. Tapi kalau fungsi distribusi dia pasti fungsi distribusinya fungsi yang kontinu. Jadi ada juga buku yang mendefinisikan fungsi distribusi Pubacak kontinu itu Pubacak yang fungsi distribusinya berupa fungsi kontinu. Kemudian limit x menuju min tahingganya sama dengan 0 dan limit x menuju plus tahingganya sama dengan 1. Jadi sama kan pengertiannya. Nah, ini contoh, saya berikan contoh. Jadi dia misalkan ini apa? Aduh, sorry, salah lagi. Ya, ini banyak kesalahan. Sorry. Harusnya apa? X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2 ya. Fx sama dengan setengah kalau x-nya lebih besar 0, lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2. Nah, sekarang kalau x-nya lebih kecil dari 0, fungsi distribusinya 0, betul. Kalau lebih besar sama 0, lebih kecil dari 2, berarti saya ambil apa? Integral dari 0 sampai x ya. Tapi x-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2. Berarti integral setengah dt, betul nggak? Dari 0 sampai x sama dengan x per 2. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 2, berarti sama dengan 1 ya. Diperoleh dari mana nih? Jadi integral 0 sampai, ya harusnya kalau x lebih besar sama dengan 2 itu kan, misalkan x-nya 3, berarti integral min tahingga sampai 0, tambah 0 sampai 2, tambah 2 sampai tahingga. Nah, dari 0 sampai 2-nya kan 0. Betul nggak? 0 sampai lebih kecil dari 0-nya kan 0 kan ya fungsi PDF-nya. Berarti 0 kan ya. Kalau diintegralkan dari 0 sampai 2, nilainya sama dengan 1. 1, betul nggak? Betul tidak? Jadi harusnya apa? Integral min tahingga sampai 0 dari fungsinya apa? 0 dt. Ya kan? Tambah integral 0 sampai 2 dari fungsinya setengah dt. Itu kan 1 sama dengan 1 kan. Yang terakhir apa? Integral 2 sampai tahingga. PDF-nya berapa? 0 kan? Betul nggak? 0. Jadi 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Ya, betul? Jadi saya punya fungsi distribusinya seperti ini ya. Betul? Nah, ini gambar fungsi PDF-nya kan. Yang ini gambar fungsi distribusinya. Kita lihat fungsi distribusinya berupa fungsi yang kontinu, bukan fungsi tangga ya. Kalau disebutkan fungsi tangga kan fungsi distribusinya, betul? Ya. Kemudian ekspektasi. Ya, jadi kita yang sering kita pakai apa ekspektasi? Misalkan apa? Cari min ya. Min, variasi, standar deviasi ya. Jadi bagaimana saya mendefinisikan ekspektasi?
ekspektasi dari UX itu sama dengan apa?